Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2621 Undangan Pengadilan Surgawi. Langit mendekati fajar, dan rekan Ye Chen itu terhuyung-huyung menuruni puncak Qiankun. Saya selalu bisa melihatnya melakukan satu hal, menyeka mimisannya. Kaisar ke-10 Dacu kebal terhadap edisi kolektor, tetapi terlalu banyak untuk siaran langsung. Setelah menontonnya sepanjang malam, saya bahkan tidak berkedip. Itu sangat mengganggu. Itu tidak menyombongkan diri. Dia berjalan jauh, dan semua orang terlihat cantik. Itu juga berkat orang asli Huasan dan peri yang tidak tahu, jika mereka tahu seseorang bersembunyi di luar untuk menonton pertunjukan tadi malam, mereka tidak tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki. Di pagi hari, ada cukup banyak murid yang turun gunung untuk berlatih, dan ada juga beberapa tetua yang berkeliaran. Saat melihat Ye Chen, tetua itu lebih sering membelai janggutnya, sementara para murid terlihat kagum. Kisah pertarungan 5 gunung suci telah menyebar ke seluruh dunia Sanxian. Mereka tidak memiliki alasan untuk tidak mengetahui bahwa batu-batu kecil di Gunung Huasan dikenal karena keterampilan bertarungnya. Ini bencana besar, yang kalah kehilangan orang cacat, sungguh memberi Huasan wajah. Tidak mengherankan, dia akan menjadi generasi berikutnya dari kepala sekolah Huasan. Di generasi ini, tidak ada yang bisa melampaui sikapnya, dan dia pantas mendapatkan namanya. Tidak buruk baginya untuk melakukannya. Tidak ada yang berani meremehkan Ye Chen, tidak hanya tidak bisa meremehkannya, tapi dia harus berpikir untuk memeluk pahanya. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba melihat Taois Yuan, dengan tangan di mulutnya, lamban, mungkin karena dia tidak tidur nyenyak semalam, dan dia menguap sepanjang jalan. Penatua, kamu sedang tidak bersemangat. Ye Chen tertawa. Tunggu aku di Paviliun Sutra, aku akan pergi ke puncak Qiankun dulu. Taois di Yuan menguap, matanya mengantuk, dan dia berkata dengan dedikasi bahwa dia akan melapor ke kepala sekolah pagi-pagi. Baru-baru ini aku punya bayi, beri aku mata panjang. Ye Chen, yang sudah lewat, berbalik lagi, tanpa basa-basi lagi, dia mengambil lelaki tua itu dan pergi, dan akhirnya membereskan tempat tidur untuk mereka berdua, tetapi dia tidak dapat diganggu oleh orang ini. Ingin kembali tidur, jika Anda tidak memperhatikan, Anda mungkin akan membahasnya secara mendalam. Sayang. Mendengar dua kata ini, mata Taois di Yuan berbinar, dan puncak Qiankun melupakannya. Akibatnya, di jalur pegunungan, ada dua sosok cabul lagi pada pandangan pertama, tetapi bahkan lebih banyak sosok cabul jika dilihat lebih dekat. Melihatnya nanti, seorang penatua dan seorang murid, bahu-membahu, saudara-saudara legendaris itu baik, merekalah yang mereka bicarakan. Setelah meninggalkan jalur pegunungan, Ye Chen menepuk pantatnya dan pergi. Adapun Taois di Yuan, dia menyeka mimisannya, dan dia masih memegang harta karun yang dikatakan Ye Chen di tangannya, yaitu edisi kolektor legendaris, yang juga memiliki animasi. Pada saat ini, ketika dia pergi menemui orang lain, pendeta Tao tua itu juga merasa bahwa semua orang cantik, bahkan binatang roh tawanan, terutama yang perempuan. Ye Chen kembali ke puncak Qian, menutup gerbang gunung, dan menginjakan kaki di puncak gunung. Kemudian, saya mendengar Dadao Tianyin, yang cukup halus dan misterius, yang menyebabkan sekelompok murid dan tetua berkumpul. Ye Chen tercerahkan, dan mereka terpesona olehnya. Ye Chen duduk selama 3 hari. Baru pada malam hari keempat dia bangun, atau lebih tepatnya, dia dibangunkan oleh seseorang. Seorang lelaki tua datang, berpakaian putih, dengan rambut putih dan janggut putih, membawa pengocok debu, yang memiliki sikap abadi adalah Taibai Jinsing. Kaisar Giok telah meninggalkan bea cukai. Ye Chen menatap Taibai sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak mengatakan itu Gunung Hua, dan pekerjaan intelijennya cukup bagus? Taibai Jinsing mengangkat telinganya, Taois tua, aku di sini untuk mengundangmu ke pengadilan surgawi di bawah perintah Kaisar Langit. Tentu saja, kamu tidak harus pergi. Jangan takut padanya. Kaisar Giok cukup baik untuk mengundangmu, jadi tidak ada alasan untuk tidak pergi. Ye Chen menggeliat dengan keras. Pikirkan, surga tidak lebih baik dari alam bawah.
Kenapa, dia masih bisa memberiku makan? Mudah bagimu untuk makan, kata Tai Bai, dan melirik Ye Chen, 8 dari surga. Kamu harus tahu sifat pangeran, tetapi tidak ada yang akan berakhir dengan baik jika dia mengalami kemalangannya, apalagi kamu, yang mencuri kitab suci Dao yang seharusnya menjadi miliknya di masa lalu, hanya menunggu kamu untuk pergi. Untuk menemukanmu bagaimana dengan penyelesaiannya. Saat dia berbicara, pejabat tua itu menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan melanjutkan, orang tua itu turun hanya untuk membuat formalitas, dan aku tidak bermaksud untuk membiarkan kamu naik. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Senior, aku akan pergi ke surga. Hei kamu melon, kenapa kamu tidak tahu harus berbuat apa? Kita harus pergi. Ye Chen tertawa lagi. Tai Bai Jinsing tidak mengatakan sepatah kata pun, dan pergi dengan pengocok di tangannya. Dia tidak kembali ke pengadilan surgawi, dan langsung pergi ke puncak Qiankun. Dia tidak mengerti dengan Ye Chen, jadi dia harus berbicara kepada orang asli Huasan. Keluargamu berhasil menangkap bakat. Pengadilan surgawi tidak bisa turun, pangeran ke-8 dari pengadilan surgawi bisa memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Hati pejabat lama itu masih baik, tapi percuma. Setelah melihat orang asli Huasan, jawaban yang didapatnya sama dengan Ye Chen. Bukannya dia tidak ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Untuk seseorang seperti Ye Chen, kemana dia ingin pergi, dia harus mengatakannya. Sekelompok orang gila. Tai Bai pergi mengutuk, dan kemudian ada kata-kata berkabut, aku akan menjemputmu dalam 3 hari. Ye Chen tersenyum, duduk bersila lagi, dan menutup matanya. Dalam 3 hari, dia membutuhkan banyak hal, seperti meletakkan fondasi yang kokoh, Sein King Realm dapat berjalan menyamping di Sanxian Realm, tetapi jika Anda naik ke atas, Anda harus berdiri. Setelah itu, puncak Qian penuh dengan orang, dan saya tidak tahu bahwa itu adalah berita dari mulut besar bahwa Ye Chen akan menjadi pejabat di Istana Surgawi. Lebih dari satu kelompok orang berlari untuk berkhotbah, dan tidak dapat dihindari bahwa pernyataan itu akan sangat kuat. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengubah pikiran Ye Chen. Karena alasan ini, Dewi Huasan masih berdiri di gunung seberang, memarahinya dengan serius, dan bajingan itu, Dao Yuan Dao, hanya mengandalkan puncak Qian, dan dia tidak ingin Ye Chen naik untuk mati. Belum lagi, ada latar belakang yang lebih besar, seperti kombinasi Raja Iblis Banteng dan Raja Jiaolong, yang datang jauh-jauh dari jarak ribuan mil, membuat keributan. Mereka awalnya tidak senang dengan surga, tapi kamu Chen enak dipandang, tetapi sekarang saya mendengar bahwa Ye Chen ingin menjadi seorang pejabat, mereka berdua sangat marah. Alangkah baiknya menjadi Raja Gunung di bawah sana. Menyebut nama sapi tua kita, dia berjalan menyamping kemana-mana, tapi dia ingin menjadi punggawa Kaisar Giok tua. Bull Demon King masih mengoceh, berbicara di sela-sela grinding The Butcher's Knife, implikasinya jelas, jika kamu berani naik menjadi pejabat, aku akan memotongmu dan merebusmu. Raja Jiaolong di satu sisi juga berkata dengan bijaksana, Raja Iblis Banteng sedang mengasah pisaunya, sementara dia sedang memoles gadanya. Keberatan memberinya palu. Adapun Ye Chen, dia santai, dan membiarkan mereka berdua berbicara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru pada larut malam seekor sapi dan seekor cacing kecil terbang keluar dari puncak Qian, terbang menuju langit seperti 2 pita cahaya. Setelah sekian lama, terdengar 2 ledakan, dan kedua gunung itu runtuh. Keduanya, Raja Iblis Banteng dan Raja Naga Banjir, merangkak keluar dari kerikil dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka berpikir untuk mengikat Ye Chen, tapi siapa sangka bahwa orang yang tidak memperhatikan ini akan terbang begitu saja setelah meninggalkan Huasan. Saya merasakan sakit di sekujur tubuh saya. Terlalu kuat untuk menjadi menakutkan. Seorang Raja Suci Junior, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Itu tidak ilmiah. Hampir 3 hari kemudian, ada pengunjung lain dari puncak Qian. Dia mengenakan jubah hitam, dan dia tidak ingin orang luar tahu bahwa dia adalah kepala sekolah Kunlun. Benar, itu kepala sekolah Kunlun. Dalam nama, dia datang untuk melamar putra dewanya, tetapi pada kenyataannya, dia datang untuk membajak tembok. Bagaimana bakat seperti itu bisa menjadi pejabat di Istana Surgawi? Bagaimana dia bisa naik turun? Melihat kepala sekolah Kunlun, Ye Chen terlihat menyesal. Sangat disesalkan bahwa orang yang datang bukanlah veteran Kunlun, jika tidak, dia akan merampoknya dan merampok materi untuk kebangkitan 9 putaran. Sayangnya, kepala sekolah Kunlun yang datang.
Aku akan pergi ke surga. Kepala sekolah Kunlun tidak melihat ke samping. Aku harus pergi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mengapa? Kepala sekolah Kunlun menghela nafas, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi, hatinya sakit lagi, dan mata yang memandang kepala sekolah Huasan menjadi lebih gelap. Kenapa tidak kamu berikan padaku? Mata kepala sekolah Huasan miring, Anda menggali sudut tembok, Anda cukup berdedikasi. Lari saja ke rumah saya untuk menggalinya, Anda bisa menggalinya. Ah! Saat kedua kepala sekolah itu berwajah hitam, tiba-tiba mereka mendengar teriakan. Kemudian, saya melihat Dewa Putra Kunlun terbang keluar dari puncak Qian dengan postur yang mendominasi. Ye Chen yang memukulinya, dan kamu tidak bisa menyalahkan Ye Dasao. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu bisa menyalahkan Dewa Anak Kunlun. Sejak kamu mendaki puncak Qian, kamu telah mengutuk dengan Dewi Huasan dari satu sisi ke yang lain, Anda akan dipukuli. Saya tidak ingin memukuli menantu Anda akan menebusnya ketika Anda datang, dan kemudian saya akan membiarkan Anda menculik Dewi saya dari Huasan. 2 hari berlalu dengan tenang. Pada hari ketiga, masih ada banyak orang yang mengunjungi Huasan, jadi pilih satu secara acak. Mereka semua adalah kepala sekolah dari faksi besar, dan mereka membentuk tim untuk menggali tembok. Sayang sekali tidak ada yang mengatakan itu tidak berguna. Saya datang ke sini dengan sangat antusias, tetapi ketika saya pergi, saya menghela nafas. Malam tiba lagi. Malam ini cukup sepi, dan tidak ada yang pergi ke puncak Qian. Dan Ye Chen juga senang santai, duduk bersila di bawah pohon tua, diam-diam mengukir ukiran kayu, memikirkan kampung halaman Dacu, dan mengukir orang-orang dari kampung halamannya. Di pegunungan sekitarnya, ada banyak sosok yang berdiri, memandanginya. Mata itu membuat Ye Chen merasa sangat tidak wajar, mereka seperti melihat, lebih seperti perpisahan tanpa kata-kata. Immortal Huasan tidak terkecuali. Melalui gunung yang tersembunyi, dia bisa melihat Ye Chen di bawah pohon tua. Dia jelas baru berusia 100 tahun, tetapi dia menemukan sentuhan perubahan kuno dari Ye Chen. Dia telah melihat terlalu banyak orang dengan temperamen seperti ini, tanpa kecuali, mereka semua adalah orang tua yang telah mengalami dunia, tetapi Ye Chen seperti mereka, waktu lebih lama. Di mana kamu? Sekali lagi, Tuan Huasan bergumam pelan. Ada terlalu banyak tebakan, tetapi tidak ada yang layak untuk warna misterius Ye Chen. Terima kasih. Ye Chen mengukir ukiran kayu, tetapi bergema di Huasan. Ada begitu banyak orang yang peduli padanya, yang membuatnya merasa hangat di negara asing. Tapi dia, Yu Huasan, Yu Tianji, hanyalah seorang pejalan kaki. Tiba-tiba, dia mengangkat matanya lagi dan menatap Chang Miao di langit luar hari itu, dia melihat bayangan seorang wanita lagi, yang tampaknya tersembunyi, yang persis sama dengan Chu Xuan dan Chu Ling. Episode 2622 Bima Sakti dan Langit. Di malam yang sunyi, ilusi wanita itu menghilang sekali lagi. Ye Chen menatap kosong untuk waktu yang lama, lalu perlahan menutup matanya, dan terus mengubur kepalanya, mengukir kerabatnya di kampung halamannya. Embusan angin bertiup masuk, hanya untuk melihat tubuhnya gemetar, satu demi satu, berubah menjadi 3000 avatar, masing-masing ditutupi jubah hitam, memanfaatkan Ye Chen, dan meninggalkan puncak Qian, dengan Huasan sebagai pusatnya. Berlari ke seluruh dunia, dan akan pergi ke negeri dongeng besok, jadi saya harus meninggalkan klon dan menemukan reinkarnasi di negeri dongeng. Tidak lama kemudian, sepucuk surat melayang dari puncak Qiankun dan tergantung di depan Ye Chen, itu adalah surat dari Master Huasan. Setelah itu, ada kalimat halus lainnya, serahkan pada Kaisar Langit. Ye Chen tersenyum, dan menerima surat itu dengan jentikan tangannya. Dia tidak perlu mengintip isi surat itu, dan dia tahu isi surat itu harus meminta Kaisar Giok untuk merawatnya dan memberi Huasan sejumlah uang, bagilah mie tipis, agar tidak dibunuh oleh pangeranmu. Keesokan harinya, Tai Bai Jinsing tiba lebih awal. Susi tidak tidur nyenyak tadi malam. Ketika dia mendarat di puncak Qiankun, dia masih menguap dan dengan lesu berkata, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Aku akan mati. Ye Chen menyingkirkan pisau pahatnya, dia berbalik dengan dominan dan berganti menjadi jubah Tao baru. Naik kali ini tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Tai Bai meliriknya, melambaikan pengocoknya, lalu langsung naik. Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, lalu mengikuti. Banyak orang di Huasan menunjukkan kepala mereka dan melihatnya pergi, mata itu sepertinya melihat dia pergi daripada melihat dia pergi.
Di sini, Ye Chen dan Tai Bai melintasi langit dan langsung menuju Misty. Itu garis langit. Tai Bai mengangkat tangannya, menunjuk ketiadaan, melintasi garis langit, kamu akan berada di alam abadi. Ye Chen mengangkat matanya, dan melihat garis perak di matanya. Tepatnya, itu adalah galaksi yang terang, tetapi jika jaraknya terlalu jauh, itu akan menjadi garis perak di mata dunia. Dia telah belajar tentang garis langit di paviliun Changjing ini sebelumnya, itu adalah simbol yang membagi dunia abadi atas dan dunia abadi yang lepas, sebuah galaksi, yang ditarik oleh entah siapa, diukir dengan kekuatan misterius dan misterius. Saat berbicara, jarak antara keduanya semakin dekat. Sebuah galaksi terang tergantung di atasnya, yang sangat luas. Ia mengembara dengan cahaya bintang, dan ia tidak tahu kemana ia mengalir. Ia kuno dan telah menyaksikan perubahan-perubahan hidup. Dari sini ke timur, ujung Bima Sakti adalah Gunung Buzu. Dari sini ke barat, ujung Bima Sakti adalah alam Asura. Tai Bai Jinsing berkata dengan santai, seperti seorang pemandu wisata, memperkenalkan semua jalan, dan telah menyeberang saat Anda memasuki Bima Sakti, Anda dapat bepergian dengan bebas. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, melihat ke timur di sepanjang Bima Sakti, dia tahu bahwa Gunung Buzu berada, dan dia juga tahu lokasi Gunung Buzu, di ujung Bima Sakti, tempat langit dan bumi bertemu, dan itu adalah tempat terlarang di surga. Menutup matanya dari sisi itu, dia melihat ke barat lagi. Adapun alam Asura, dia telah mendengarnya lagi ketika dia berada di surga, bahwa Tao Tua Yan telah menggunakan alam surga Dharma untuk berurusan dengan orang jahat, dan penjahat itu, yang memiliki kekuatan supernatural, dapat berkomunikasi dengan alam Asura. Alam, yang mungkin merupakan alam Asura di ujung Bima Sakti. Di Paviliun Sutra Huasan, tidak banyak perkenalan ke alam Asura, hanya saja itu juga merupakan tempat terlarang, yang sama terkenalnya dengan Gunung Buzu. Ujung timur dan barat Bima Sakti adalah daerah terlarang, yang mengejutkan Ye Chen, dan dia yakin garis Bima Sakti ini bukan buatan alam, melainkan buatan manusia. Dan buatan manusia ini pasti ada hubungannya dengan Daozu Hongjun, yang membagi surga menjadi dua dengan galaksi, yang mungkin memiliki makna yang dalam selama periode ini. Di seberang galaksi, penindasan alam menghilang di tempat. Di depan, Tai Bai bukan lagi orang suci, tetapi telah kembali ke kultivasi Zundi, dia bahkan berjalan sedikit keras, terkadang melihat ke belakang ke arah Ye Chen, matanya miring, seolah berkata, jujurlah, atau aku akan mengalahkanmu. Ye Chen mengabaikannya, dan ingin tertawa di dalam hatinya, Kaisar Zun sangat mengagumkan, dia membuatku kesal, aku akan memukulmu sampai mati. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil langkah ke bawah. Langkah ini cukup signifikan secara historis. Dengan kultivasinya di Sein King Realm, dia segera menjadi orang bijak yang hebat, dan langit ditutupi dengan pelangi ilahi, yang menguraikan penglihatan yang sangat misterius di langit yang sangat halus. Tai Bai menatap heran untuk beberapa saat, dan segera menjadi orang bijak yang hebat, bagaimana dengan bermain. Saya harus mengatakan bahwa gelombang operasi Ye Chen benar-benar mengejutkannya. Saya masih ingat pertama kali saya melihat Ye Chen, masih beberapa bulan yang lalu. Menerobos 4 alam setiap hari, pada saat 5 gunung suci bertempur, dia sudah menjadi biksu di alam orang suci, baru beberapa hari, dan dia langsung menjadi orang suci yang hebat. Orang tua, aku menabrak pohon. Ye Chen tiba-tiba mengingatkan. Beralih untuk melihat Tai Bai Ye Chen, mendengar pengingat, berbalik sejenak, wajah yang sangat tua. Papan benar-benar melekat pada pohon. Wow, asam. Tai Bai pusing beberapa saat, kepala Zundi keras, tetapi pohon itu bukan pohon biasa, dahannya sekeras batu besi, ketika wajah tua Tai Bai menabraknya, terdengar suara keras, menyebabkan mimisan mengalir. Pohon yang bagus. Ye Chen melangkah maju, mengabaikan Tai Bai, dan dengan lembut menepuk pohon besar itu. Dia benar-benar tidak biasa, bahkan selusin orang mungkin tidak dapat memeluknya, dan bahkan jika dia melihat ke atas, dia tidak dapat melihat bagian atas pohon. Seperti jenis pohon ini, dia melihat untuk pertama kalinya bahwa ada cukup banyak di segala arah, dengan cabang dan daun hijau-hijau, berlama-lama dengan roh peri, tetapi tidak ada buah. Alasan utamanya adalah karena sangat keras, dan ketika dia menepuknya dengan tangannya, terdengar suara dentuman, kebanyakan tidak bisa dipatahkan. Orang aneh macam apa ini? Di sisinya, Tai Bai menyeka mimisannya, dan memindai Ye Chen dari atas ke bawah. Dalam beberapa bulan, dia menerobos dari kehampaan spiritual sampai ke orang suci agung.
Terobosan ini terlalu acak pada tingkat ini, dia mungkin menjadi kaisar semu jika dia berubah pikiran. Petugas tua, apa asal-usul pohon ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pohon cemara. Tai Bai menggelengkan kepalanya yang pusing, pohon jenis ini hanya tumbuh di persimpangan alam abadi atas dan alam Sanxian. Ia menyerap energi surgawi dari alam atas dan menyerap goblin dari alam bawah. Itu memiliki cincin tahunan 100 tahun. Ini sangat sulit. Keluarga peri tua, Duoxi menggunakan batang pohon jenis ini sebagai tongkat jalan, menyiratkan hijau dan tidak pernah tua. Menarik. Ye Chen menyentuh dagunya, dan mematahkan satu, meletakkannya di tangannya dan mengeraskannya, mengubahnya menjadi kruk, yang terlihat bagus. Ayo pergi. Tai Bai menyapa, dan melangkah maju, terkadang menoleh untuk memindai Ye Chen dari atas ke bawah. Namun, kali ini dia berhati-hati agar tidak menabrak pohon besar lagi. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang besar yang mengangkat langit muncul di mata Ye Chen, dibangun dengan batu peri giok putih dan diukir dengan pola peri kuno. Gerbang Nantian. Ye Chen melirik ke plakat, dan mau tidak mau mengangkat alisnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ini jauh lebih megah daripada gerbang Nantian di Dacu. Dao Yun, saya tidak tahu siapa yang menulis dia. Melewati gerbang ini adalah wilayah pengadilan surgawi. Tai Bai berkata, untuk memasuki pengadilan surgawi, Anda harus melewati gerbang ini. Ye Chen mengikuti dengan diam-diam, melihat ke kiri dan ke kanan, gerbang Nantian jauh lebih besar darinya. Bisa dibayangkan, bisa dikatakan orang yang berdiri di bawahnya seperti semut, dengan hanya 3 karakter Nantian Man, ia memiliki momentum yang luar biasa, bahkan ia merasa sangat tertekan. Di bawah gerbang Nantian, ada prajurit surgawi berbaju zirah yang ditempatkan di sana, dan bahkan ada kelompok prajurit surgawi yang mondar-mandir, seperti prajurit patroli, semuanya tidak lemah dalam kultivasi, memiliki semangat permusuhan, dan kebanyakan dari mereka memiliki berada di medan perang. Petugas lama, kamu kembali. Jenderal yang ditempatkan di gerbang Nantian menyapa dengan senyuman, dan sekilas dia tahu bahwa dia adalah seorang kenalan Tai Bai Jinsing, yang lahir dengan penampilan heroik, dan sebenarnya adalah seorang kuasi kaisar. Ye Chen menghela nafas tanpa henti ketika dia melihatnya. Yah, penjaga gerbang semuanya adalah kaisar semu, sangat kesal. Membosankan berlarian. Tai Bai menguap lagi. Penjaga gerbang tersenyum, dan memandang Ye Chen, matanya sedikit menyipit, bersinar dengan makna yang dalam. Meskipun dia adalah seorang penjaga gerbang, dia juga tahu bahwa reputasi Huasan Ye Chen telah menyebar ke seluruh surga ketika dia berada di alam bawah. Bukan hanya dia yang menonton, tetapi tentara surgawi yang berpatroli juga melirik ke samping, hanya untuk menyalahkan seseorang atas apa yang telah dia lakukan akhir-akhir ini, yang terlalu menentang surga. Junior Ye Chen, aku telah bertemu senior. Ye Chen menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Anak muda luar biasa. Penjaga gerbang tersenyum cukup berani, dan dia bisa melihat keistimewaan Ye Chen, jika tidak, kitab suci Tao tidak akan mengenalinya sebagai tuan. Pergilah ke tempatku untuk minum di lain hari, kata Tai Bai, dan membawa Ye Chen melewati gerbang Nantian. Melangkah melalui gerbang Nantian, yang menyapa mata Ye Chen adalah negeri dongeng yang luas dan tak terbatas. Awan dan kabut kabur, dan roh peri tersembunyi. Ada banyak Lingshan mengambang, dan ada juga istana di langit. Negeri dongeng yang sangat tersebar. Ikuti. Desak Tai Bai, dan ada bangau tambahan di bawah kakinya, dan dia, duduk bersila di atas bangau, bersenandung sedikit, dan mengeluarkan labu anggur. Sikapnya benar-benar santai. Ye Chen mengangkat kakinya dan mendarat di punggung bangau. Tendangannya agak keras, dan burung bangau yang diinjaknya mengerang, beberapa jatuh dengan kepala lebih dulu, dan Tai Bai, yang duduk di punggung bangau, tidak bisa duduk diam, dan semua anggur yang baru saja dia tuangkan ke dalam mulutnya menyembur keluar dalam sekali jalan. Sialan, jadilah lembut, tegur Tai Bai. Aku sengaja melakukannya, Aku akan memperhatikan. Aku pikir kamu gatal, jika kamu tidak jujur, aku akan menendangmu sampai mati. Jangan membuat masalah. Yang tua dan yang muda bertengkar sepanjang jalan, langsung ke kedalaman halus. Ada banyak keluarga peri di jalan, banyak dari mereka memegang bisikan di tangan mereka, memiliki tulang keabadian, dan juga banyak peri, semuanya seindah bunga. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka sering melihat ke samping, berbisik, dan banyak menunjuk ada begitu banyak anak muda para peri sering menjadi bidadari, mata mereka beriak, mereka terpesona olehnya, dan cahaya kekaguman terungkap sepenuhnya.
Pagi. Taibai menyapa sepanjang jalan, terutama kepada para peri cantik, katanya dengan sangat hangat, selalu menyisir rambutnya, yang artinya, aku sangat tampan. Heh. Ui. Namun, bagi beberapa orang tua yang tidak bermoral, tindakannya sedikit menjijikkan, dan dia mulai meludah saat melihat mereka dari jarak jauh. Di belakangnya, Ye Chen merasa mual untuk beberapa saat, selalu ingin menemukan kain lap untuk menjejalkan mulut orang ini, sangat tidak higienis. Heh. Ui. Dia bukan satu-satunya yang tidak memperhatikan kebersihan, ada banyak dewa tua, yang masing-masing membawa pengocok debu, sisi ludah yang mendominasi bocor. Ada orang yang tidak bermoral di mana-mana, dan mereka selalu ingin berkelahi saat melihatnya. Dan ketika saya melihat peri cantik, gerakan mereka sangat konsisten, mereka semua berpura-pura menjadi paprika kecil yang tidak bersalah. Petugas tua, apakah kamu telah dipukuli selama ini di surga? Ye Chen bertanya dengan tangan di tangannya. Mengapa kamu mengatakan itu? Intuisi. Ye Chen mengucapkan dua kata ini dengan banyak arti, bukan menyombongkan diri. Jika seseorang dengan namamu ditempatkan di Dacu, dia akan dipukuli sampai mati 800 kali. Jika kamu berani meludah, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang dapat Anda lakukan. Episode 2623 mencari posisi resmi. Saat Ye Chen dan orang-orang Taibai mendarat, mereka sudah berada di depan sebuah istana. Istana itu sebesar gunung, megah dan megah, seluruh tubuhnya ditutupi oleh energi abadi, tetapi tidak bisa menyembunyikan keagungan tertinggi. Istana Ling Qiao. Ye Chen melirik ke plakat, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia menahan gerbang nantian, tapi ada juga Istana Ling Qiao. Mengejutkan. Menutup matanya dari plakat, Ye Chen melirik ke pintu lagi, satu kiri dan satu kanan, ada dua penjaga surgawi, masing-masing memegang senjata panjang, bersandar pada pilar, tertidur di sana, sesekali dia bisa mendengar suara dengkuran. Seorang pengunjung, Taibai terbatuk. Batuk ini membangunkan dua pintu, dan segera berdiri tegak, meluangkan waktu untuk menggosok matanya yang mengantuk. Orang-orang di istana surgawimu tidak tidur di malam hari. Apa yang kamu lakukan? Masuklah. Taibai menyeret Ye Chen ke istana. Tata letak istana Ling Qiao sangat mirip dengan istana Jinluan dari dinasti Fana, megah, dan dia datang pada waktu yang tepat di awal dinasti. Seseorang yang mengenakan jubah naga, duduk di kursi naga, penuh Taoisme, dan cuacanya alami, tak perlu dikatakan, itu adalah Kaisar Giok yang legendaris, sekilas terlihat seperti karakter. Ye Chen melirik Kaisar Giok, lalu melirik kedua sisi, pertemuan pagi disepakati, tetapi tampaknya tidak banyak orang, 2 atau 3 dari mereka berdiri di satu sisi, seolah-olah mereka tidak tidur nyenyak terakhir. Malam, dan masing-masing dari mereka memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka, dan mereka semua menyisihkan tidur siang menguap, lesu, jika ada tempat tidur di sini, makhluk abadi yang agung ini dapat tertidur dengan tangan memeluk mereka. Ini seperti lelucon. Ye Chen menyentuh dagunya. Yang mulia, seseorang membawakannya untukmu. Taibai melangkah maju dan menangkupkan tangannya, lalu berdiri di satu sisi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak lupa menyodok peri besar di sampingnya dengan pengocoknya. Implikasinya jelas, bisakah kamu berdiri diam? Xiao Xian Ye Chen, aku telah bertemu dengan Kaisar Giok. Ye Chen juga tahu etiket. Yah, buahnya bukan sesuatu di kolam. Kaisar Langit mengelus janggutnya, dan mengucapkan kata-kata itu dengan sangat dalam. Kali ini di alam atas, saya ingin mencari posisi resmi di pengadilan surgawi, dan saya harap Kaisar Giok akan mewujudkannya. Jika ada dewa yang Anda sukai, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Seperti selama kamu tidak memelihara kuda, kamu bisa melakukan hal lain. Ye Chen mengangkat telinganya. Dengan cara ini, kamu bisa pulang. Hanya ada dewa penunggang kuda, dan tidak ada lowongan lain, kata Kaisar Langit dengan santai. Omong kosong, tahta Kaisar Giokmu tidak buruk, dan akan baik-baik saja jika aku yang melakukannya. Kata Ye Chen, dan mengambil jarum Ding Hai Sen, menghela napas lega pada tongkat itu, dan menyekanya dengan kuat dengan lengan bajunya. Ketika dia selesai mencoba memoles ubin dengan cerah, jelas ada perkelahian, dan nanti akan ada darah. Istana Ling Qiao telah menggunakan senjata dengan sembrono, menyinggung kekuatan surga. Di mana tentara dan jenderal surgawiku? Turunkan dengan cepat. Kaisar Langit mendengus dingin, sudah sangat marah. Di bawah perintah, dua penjaga di luar istana masuk dengan tombak di tangan mereka, menggosok mata mereka,
dan masih menguap, satu di setiap sisi, memegang tangan kiri dan kanan Ye Chen, dan hendak menyeretnya keluar. Jika kamu sangat ingin tidur, maka tidurlah sebentar. Sambil tersenyum, mana Ye Chen yang berdebar tiba-tiba muncul, merobohkan dua tentara surgawi, dan kemudian, masing-masing dari mereka mengangkat kaki, dan menendang langsung keluar dari istana Ling Qiao. Berani. Kaisar Langit tiba-tiba berdiri, berteriak seperti guntur. Ye Chen lancang, dan dia masih tidak mengakui kesalahannya, tegur Tai Bai, benar-benar menunjukkan keagungan seorang tetua. Berdiri teguh dulu, dan aku akan membersihkanmu nanti. Ye Chen menunjuk ke Kaisar Giok, dan langsung pergi ke Tai Bai, memegang jarum Ding Hai Shenzhen di tangannya. Hei! Tai Bai meniup janggutnya dan menatap, dengan ringan mengguncang kocokannya, dan melemparkan lingkaran cahaya, yang merupakan teknik penyegelan untuk menahan Ye Chen. Ye Chen menjadi marah, menghancurkannya dengan tongkat, dan membunuhnya di depan Tai Bai dalam sekejap. Kamu, Paong! Tai Bai mengaku, dan berbaring di detik berikutnya, dan terpana oleh tongkat Ye Chen. Fakta telah membuktikan bahwa setelah naik ke pangkat sage besar, kekuatan tempurnya melonjak lagi, jadi bagaimana dengan Kaisar Semu? Berani. Paong, kapan? Ah! Suara setelah itu cukup berisik. Beberapa orang yang berdiri di pagi hari semuanya dipukuli tanpa kecuali. Setelah suara yang berani, mereka semua berbaring bersama, dan tidak perlu menguap. Dikirim ke alam mimpi. Pada titik ini, Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, dan menatap Kaisar Giok sambil tersenyum, dia tersenyum bahagia, dan dua baris gigi itu juga seputih salju. Kaisar Giok masih dalam keadaan bingung, sudut mulutnya berkedut. 7 atau 8 kuasi Kaisar ini dirobohkan begitu saja. Apa yang bijak yang hebat begitu kuat? Turun untukku. Ye Chen sudah tiba, dan dia menariknya ke bawah dengan satu tangan, lalu memperbaikinya dengan tongkat. Jeritan Kaisar Giok benar-benar sembrono, papan besar rata di tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya masih menggeliat. Ini belum berakhir, Ye Chen mengeluarkan tali peri, satu untuk setiap orang, diikat dengan 5 bunga, dan menggantungnya satu per satu di sepanjang balok rumah, sementara dia duduk di singgasana Kaisar Langit dengan santai, mengambil keluar kendi, menonton dengan penuh minat. Lihatlah Kaisar Langit lagi, dia masih Kaisar Langit, penampilannya telah berubah, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia sebenarnya adalah Tai Yi yang asli. Dengan baik. Inilah yang dia pura-pura, termasuk istana Ling Qiao, yang juga berubah drastis dalam sekejap, menjadi sangat gelap hingga menjadi kuil yang hancur. Jadi, inilah pertanyaannya, mengapa Tai Yi berpura-pura menjadi Kaisar Giok, dan mengapa mereka mengubah reruntuhan kuil menjadi istana Ling Qiao. Serangkaian tindakan ini semuanya canggih, tujuannya sangat jelas, membiarkan Ye Chen mundur dalam menghadapi kesulitan, dan kembali ke tempat asalnya, jika tidak, jika dia benar-benar tinggal di surga, dia akan musnah. Satu hari. Secara umum, itu semua kebaikan Tai Yi. Ye Chen sudah minum sebotol anggur, mengistirahatkan pipinya dengan satu tangan, masih tersenyum, menunggu dengan tenang sampai keduanya bangun. Hanya bercanda, apakah dia semudah itu untuk ditipu? Dengan teknik menutup-nutupi dan teknik penyamaran, bisakah saya lepas dari mata Lao Su? Anda masih berani membodohi saya, Anda masih berani menyebut saya gertakan, dan Anda jelas mencari pukulan. Pada suatu saat, Tai Yi dan Tai Bai terbangun, masih tergantung di balok ruangan, bergoyang-goyang dengan hembusan angin, kepala mereka pusing. Aku berkata, mengapa dia begitu kuat? Tuhan tahu, orang bijak yang baru saja maju di depan itu seperti lelucon. Lihat aku. Kedua pejabat tua itu cukup emosional, meski digantung, dan tidak lupa mengobrol, yang satu muka linglung, yang lain muka linglung berayun di ayunan, gambarnya cukup menggoda. Apakah kamu sudah bangun? Ye Chen memandang mereka berdua sambil tersenyum, kamu sangat berani. Kamu berani berpura-pura menjadi Kaisar Giok, dan kamu bisa bertindak seperti itu. Setidaknya temukan beberapa tambahan lagi, baik yang berdedikasi, aku tidak sabar menunggu adegan barusan semuanya direkam, dan ketika aku bertemu Kaisar Giok yang asli, aku harus membacakan salinan untuk kalian berdua. Ini bukan untukmu. Tai Yi memarahi. Kami bekerja sangat keras. Tapi kami diperlakukan seperti keledai, desah Tai Bai. Kedengarannya seperti perkataan manusia. Ye Chen melambaikan tangannya dan membiarkan keduanya pergi. Mendarat di tanah lagi, keduanya merasa ramah, tetapi wajah lama mereka menjadi gelap. Tongkat Ye Chen cukup kuat, dan kepalanya masih berdengung.
Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Zun, tetapi dia dipukuli oleh orang suci agung. Bagaimana dia bisa malu mengatakannya? Pimpin jalan untuk bertemu dengan Kaisar Giok yang asli. Ye Chen meregangkan tubuhnya. Aku benar-benar ingin pergi. Tai Bai Tai mengerutkan kening, ini bukan masalah dunia Sanxianmu, Pangeran ke-8 ingin membunuhmu, setiap menit. Aku berani datang, aku mendapat dukunganku sendiri. Kamu Chen telah meninggalkan kuil yang hancur. Mengapa? Kedua Dewa Agung itu menghela nafas dan mengikuti tanpa daya. Episode 2624 Tahta Bintang Ziwei. Di ruang halus dan kosong, ketiga Ye Chen berjalan melintasi langit. Setelah dipukuli oleh Yi Zunhao, baik Tai Bai maupun Tai Yi jujur, mereka berhenti membujuk, dan berhenti berbicara omong kosong, dan mereka pergi ke Istana Ling Qiao yang asli. Berbicara tentang Istana Ling Qiao di Pengadilan Surgawi, momentumnya tidak dapat ditiru. Menatap ke atas, itu benar-benar seperti gunung yang terletak, seperti mutiara yang cerah, melekat di alam semesta, itu adalah simbol pengadilan surgawi. Di depan Istana Ling Qiao, ada dua tim prajurit surgawi yang rapi berdiri di kedua sisi, harta karun itu terlihat megah, dan tidak sebanding dengan yang palsu. Gunung Xuanhua Ye Chen memasuki istana. Segera, kata-kata bernada tinggi bergema di semua tempat. Ye Chen ada di tengah, dan Tai Yi serta Tai Bai ada di setiap sisi Rao, dua dewa yang tidak terlalu serius di hari kerja. Saat mereka melangkah ke Istana Ling Qiao, mereka menjadi sangat serius dan serius, tanpa sedikit pun tanda-tanda candaan. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, dia telah melihat banyak adegan besar, dan hatinya tenang. Setelah melihat-lihat, itu benar-benar membuka mata. Ini benar-benar seperti Istana Golden Luan. Keluarga peri di kedua sisi berdiri dengan rapi. Terimalah pengocok saya. Ada cukup banyak Taois. Di aula, setiap pengaturan diatur penuh pancaran, yang benar-benar menonjolkan kehalusan yang seharusnya dimiliki aula peri. Dia melihat Tuan Ximingxing, Tuan Sui Desing, Tuan Huo Desing, dan peri Bixia yang pernah ke Gunung Huasan, semuanya berdiri di Yang Mulia, dengan penampilan surgawi yang luar biasa. Ada banyak talenta. Ye Chen mendecakkan lidahnya dan mengangkat matanya untuk melihat Kaisar Giok di surga. Dia mengenakan jubah naga, dikelilingi oleh nafas naga, mengumpulkan aura langit yang luas, dengan arti langit dan bumi, dan janggut berkibar penuh. Dao Yun, dengan sepasang murid, seluas langit berbintang, dan setiap bintang berisi dao tertinggi. Dia benar-benar dewa yang tinggi. Orang ini terlalu kuat. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Itu adalah evaluasinya terhadap Kaisar Langit. Yang suci termasuk dalam satu level, jadi tidak heran dia bisa menjadi penguasa surga. Selain Kaisar Giok, ada juga banyak orang kuat di istana. Ada banyak makhluk abadi yang mencapai langit dan bumi, dan aura mereka lebih gelap dari satu sama lain. Sepintas, Tai Yi dan Tai Bai adalah piring kedelai, dan mereka jauh di belakang yang abadi itu. Saat dia menonton, semua yang abadi juga menatapnya, mata mereka bersinar terang. Orang yang mengenali master dari kitab suci Tao benar-benar luar biasa. Akhir-akhir ini, dia telah membuat percikan di alam bawah Sanxian. Bukankah dia seorang raja suci? Dia telah membuat terobosan. Berbisik suara dapat terdengar tanpa henti, mereka yang saling berbisik juga mengambil banyak kata, memindai ke atas dan ke bawah, dan memandang Ye Chen luar dalam, semakin mereka menonton, semakin takut mereka, Dao Yun Ye Chen juga. Gaib. Ku bilang, ini terlihat sangat familiar. Sui Desing Jun menyentuh dagunya, dan Huo Desing Jun di sampingnya juga berkata dengan ekspresi aneh. Ingatan mereka berdua cukup bagus. Mereka ingat bahwa tubuh suci di dunia manusia lahir persis sama dengan roh batu kecil saat ini. Jika bukan karena darah mereka, mereka hampir mengenali mereka sebagai orang yang sama, dan mereka benar-benar diukir dari cetakan yang sama. Ximingxing Jun tersenyum, tetapi tidak menceritakan rahasianya. Seluruh surga, mungkin dari leluhur Dao dan tubuh yang kacau, dan hanya dia yang tahu identitas Ye Chen, tetapi dia adalah bakat dengan ingatan akan bencana, di langit dan manusia, dia adalah sosok yang bergema. Sejak Ye Chen menutup matanya, dia melirik Pangeran ke-8 lagi. Itu benar, Pangeran ke-8 juga ada di aula, berdiri di samping Kaisar Langit, dan dia datang ke sini hanya untuk Ye Chen. Melihat Ye Chen lagi setelah beberapa hari, cahaya dingin di matanya tidak tersamarkan. Jika tidak masuk Istana Ling Qiao jika bukan karena pengadilan awal surga, dia akan memerintahkan Ye Chen untuk ditangkap, dan kemudian disiksa sampai mati untuk menghilangkan kebenciannya.
Di sini, Tai Yi dan Tai Bai sudah memberi hormat dan mundur ke dua sisi. Peri kecil Ye Chen, aku telah bertemu dengan Kaisar Giok. Ye Chen berdiri diam, masih cukup menghormati seorang junior, lagi pula, ini adalah wilayahnya. Huasan Guo penuh dengan orang-orang berbakat. Kaisar Langit tersenyum, dan meskipun kata-katanya sedikit, itu seperti guntur, dengan keagungan tertinggi. Level dan kultivasinya yang abadi memiliki aura yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Di sini, senior, tidak nyaman bagi Fang untuk memberiku posisi resmi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Apa yang dia katakan menghibur setengah dari keluarga peri, dia benar-benar anak laki-laki yang kasar, jenis yang tidak mengenal dunia, tetapi cukup untuk mengatakan bahwa dia menginginkan seorang pejabat setelah sepatah kata pun, jadi dia tidak takut menyinggung perasaan. Tian Wei. Kaisar Langit tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, ada posisi resmi yang bagus. Selama kamu tidak memelihara kuda, kamu bisa melakukan apa saja. Ye Chen tertawa. Tai Yi dan Tai Bai memiliki ekspresi aneh saat mendengar kata-kata ini. Ye Chen juga mengatakan hal yang sama sebelumnya, mengapa Anda memiliki dendam terhadap peternak kuda? Cintaku, apakah kamu memiliki posisi resmi yang cocok untuk teman kecil ini? Kaisar Langit menatap Yang Mulia sambil tersenyum. Ziwei Xingjun telah diubah menjadi Dao selama setengah tahun, dan posisi dewa masih kosong. Pembicaranya adalah Siming Xingjun, dan dia sudah menyiapkan kata-kata seperti itu. Menjadi Xingjun itu melanggar aturan. Kata Pangeran ke-8 ringan. Mendengar ini, Ye Chen hampir membawa tongkat, sial, aku bisa menjadi kepala sekolah Gunung Hua di alam bawah, tetapi jika kamu pergi ke surga untuk menjadi pejabat tingkat 5, kamu terlalu besar, kamu pantas untuk menjadi ditolak oleh kitab suci. Siming Xingjun hanya berhenti berbicara, melirik Pangeran ke-8 lagi, dan mengatakan ini padamu, jika aku adalah Ye Chen, aku akan menoleh dan berjalan kembali ke dunia peri, menyesalimu sampai mati, akhirnya muncul, apa, masih ingin mengembalikan popularitas. Otakmu penuh dengan air. Jika dia turun, tidak peduli berapa banyak dia meminta bantuan, dia tidak akan pernah muncul. Misalnya, Ming Xingjun, berapa banyak orang abadi yang ingin tertawa, seorang pejabat tingkat 5, apakah kita masih menganggapnya rendah? Anda tidak mematuhi aturan, namun Anda masih berbicara dengan sangat tegas, di mana kepercayaan diri Anda? Mengapa Kaisar Langit memiliki otak yang begitu bodoh? Ziwei Xingjun Gat, Anda mungkin berharap. Kaisar Giok menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ciud. Ye Chen menangkupkan tangannya dan tersenyum, dia tidak peduli dengan pangkat pejabat, selama dia memiliki posisi dewa. Kaisar Langit tersenyum, menjentikkan tangannya dengan ringan, dan ingin mengukir kartu dewa di kehampaan, mengukir untaian Dao Yun, dan kemudian melebur ke dalam tubuh Ye Chen. Setelah itu, ada jubah Tao ungu yang diukir dengan bintang Ziwei. Ye Chen juga sadar diri, seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai pejabat di Istana Surgawi, dia menemukan kursi kosong secara acak, dan terjebak di sana. Diam. Tai Yi menusuk Ye Chen. Apakah menurutmu ini hari pertamaku keluar? Ye Chen balas berbisik, melihat sekeliling aula untuk melihat apakah ada orang yang bereinkarnasi. Belum lagi, hanya dengan melihatnya seperti ini. Benar-benar tidak ada. Karena itu adalah dinasti awal, tentu saja ada beberapa obrolan, seperti di mana kekacauan terjadi, di mana harta aneh diproduksi, seperti aturan dan peraturan langit, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dengan tangan di tangannya, Ye Chen sangat bosan sehingga dia tertidur mendengarkannya. Yang abadi di istana juga sangat menganggur, melakukan hal-hal sepele untuk jalan-jalan. Di sini, sebagian besar makhluk abadi di dunia bawah tidak mau muncul. Dengan waktu yang berharga ini, lebih baik berlatih, menggoda gadis, pergi ke sana, daripada melakukan omong kosong ini, dan tidak baik jika Anda tidak datang, Anda harus tunduk kepada orang lain. Teman kecil, kenapa kamu tidak datang dan duduk di tempatku? Ketika Ye Chen hendak tertidur, ada transmisi suara di sisinya. Ye Chen melirik ke samping, melirik abadi di sampingnya, dan memberi perhatian khusus pada kakinya, kenapa dia tidak memakai sepatu. Tidak takut menginjak ranjau darat. Teman kecil. The Barefoot Immortal memanggil ragu-ragu. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, mengetahui bahwa implikasi dari Dewa Agung adalah salah untuk pergi kepadanya, dan memang benar ingin membaca Taoisme. Pengadilan pagi di pengadilan surgawi, saya tidak tahu suasana seperti apa itu,
yang abadi merasa lega, banyak orang menguap, dan mereka meninggalkan aula dengan bisikan terbang mereka, dan mereka bisa tidur di kandang mereka ketika mereka kembali. Perlu disebutkan bahwa tidak peduli siapa mereka, ketika mereka melewati Ye Chen, mereka akan melihat ke samping. Beberapa orang memiliki mata normal, sementara beberapa orang memiliki mata abnormal. Hanya memandang rendah dia, orang suci kecil yang hebat, juga merupakan peringatan, lebih jujur. Di masa depan, batu kecil, perhatikan jalan sambil berjalan, hati-hati menginjakmu. Ketika Ye Chen sedang berjalan, dia tiba-tiba merasa seseorang di belakangnya menusuknya dengan tangannya, kekuatannya tidak kecil, dan dia hampir jatuh ke tanah. Selain itu, tubuh pria itu biasanya tidak megah, kepalanya lebih tinggi dari Manshan Dachu, itu benar-benar menara raksasa kecil, hanya Ye Chen yang pria kecil, dan dia belum mencapai lututnya, ketidakpedulian ini, benar-benar akan menginjak. Dia. Ye Chen mengangkat kepalanya, dan melihat orang itu dengan mata besar dan mata bersinar, menatapnya, dengan aura yang kokoh, tidak ada yang tahu jenis darah apa, tirani dan tak tertandingi, dia berdiri di sana dengan aura bajingan, penuh kekuatan. Dari itu, dia adalah dewa roh raksasa, dan emosinya tidak terlalu baik. Jangan main-main dengannya di masa depan, kata si Ming Xingjun sambil tersenyum. Kata-katamu malah lebih enak didengar. Ye Chen berkata dengan tangan di tangannya, emosinya tidak terlalu baik, dan aku masih memiliki kecenderungan kekerasan. Tidak apa-apa jujur, jika kamu berani datang kepadaku untuk bersenang-senang, ibumu sendiri bahkan tidak akan mengenalimu, Kaisar Zun benar-benar tergantung. Teman kecil, silakan tinggal. Kaisar Giok ada di sini untuk mengundang Anda. Di belakangnya terdengar suara memanggil, itu adalah peri yang anggun. Dibandingkan dengan pria besar sebelumnya, suara peri ini cukup indah. Menunggumu di luar aula. Si Ming Xingjun, Tai Yi dan yang lainnya menepuk bahu Ye Chen satu persatu, dan kemudian membentuk tim keluar dari aula. Di sini, Ye Chen telah mengikuti langkah peri, dan undangan ke Kaisar Langit sudah diharapkan. Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan di pengadilan awal, seperti kitab suci Tao di Huasan, yang harus berkata secara pribadi. Tak lama kemudian, keduanya memasuki taman istana. Taman ini bukan taman biasa, ada banyak bebatuan, mata air yang menggelegak, dan banyak bunga dan tumbuhan spiritual ditanam, masing-masing luar biasa, ada juga pohon buah spiritual, dengan buah sebening kristal menggantung di atasnya, memancarkan buah yang menyegarkan parfum. Di gazebo di tengah danau, Kaisar Langit sedang membuat teh dengan tenang. Dia telah melepas jubah naganya dan mengenakan pakaian biasa. Pangeran ke-8 Yin Ming berdiri di sisinya. Aku telah melihat Kaisar Giok. Ye Chen menangkupkan tangannya dan memberi hormat lagi. Tidak perlu terlalu sopan, duduk saja. Kaisar Langit tersenyum, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menutupi, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan keagungan aslinya. Ye Chen tidak sopan, dan mengambil surat itu dari orang asli Huasan. Kaisar Giok mengambilnya dan tidak membukanya. Dia tidak perlu membacanya untuk mengetahui apa arti surat itu. Itu tidak lebih dari memberi Huasan mie tipis, jadi jangan mempersulit Ye Chen. Kaisar Giok pasti akan memberikan wajah ini, asalkan Ye Chen patuh. Berdiri di sampingnya, Pangeran ke-8 mengambil sesuatu dan menggantungnya di depan Ye Chen. Itu adalah segel harta karun dengan Dao Yun dan peti mati dewa. Sebagai senjata tajam, Ding Hai Shenzhen jauh di belakang. Segel Kongtong. Ye Chen meliriknya. Dia telah melihatnya di catatan Paviliun Sutra Huasan. Itu adalah harta surga, dikandung oleh langit dan bumi. Aku tidak main-main, dan aku ingin menggunakan benda ini untuk menukar kitab suci Tao tentang mencintaimu. Kaisar Langit membelai janggutnya dan tersenyum, tetapi memang benar, tidak ada bayangan dalam kata-kata ini, dan dia melakukannya tidak menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan orang lain. Episode 2625 Pertukaran. Senior, bisakah kamu mengubahnya? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Berani. Sebelum Kaisar Giok bisa membuka mulutnya, dia mendengar Pangeran ke-8 tiba-tiba berteriak, merupakan kehormatan besar bagimu untuk bertukar denganmu, dan kamu berani menegosiasikan persyaratan. Kamu tahu, kamu akhirnya akan menyinggung Tian Wei. Dia melirik Yin Ming. Sial, apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu, kamu adalah orang yang memintaku untuk menukar kitab suci Tao Huasan, dan kamu berani menjadi begitu sombong, jika ayahmu tidak ada di sini hari ini, jika tidak, jika kamu mengatakan ini kepada Anda harus memberi Anda makanan enak.
Besok, jangan membuat kesalahan. Kaisar Langit berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian tersenyum pada Ye Chen, tapi aku tidak tahu apa yang ingin aku tukarkan dengan cintaku. Hanya satu hal dan satu hal, kitab suci Tao ditawarkan dengan kedua tangan. Oh, benda ini adalah buah unicorn. Masalah ini mudah dikatakan. Ye Chen tersenyum sedikit, melirik Sangguan Yu yang bereinkarnasi yang berdiri di luar paviliun, dan kemudian menatap Yin Ming. Tolong, Yang Mulia Pangeran ke-8, biarkan keluarga yang pergi. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Sangguan Yu yang bereinkarnasi tiba-tiba bergetar, dan dia menatap Ye Chen dengan tatapan kosong, memastikan bahwa dia telah mendengar dengan benar kitab suci Tao, sebagai ganti nyawa keluarga Yang. Kenapa kamu begitu baik padaku? Sangguan Yu yang bereinkarnasi penuh dengan keraguan dan rasa terima kasih, dan matanya sudah lembab sejak keluarga Yang-nya jatuh dalam masalah. Para dewa di seluruh surga takut untuk menghindarinya, karena takut menimbulkan masalah pada tubuh bagian atas. Sejak hari itu, negeri dongeng yang glamor di matanya telah redup hingga ekstrim, tidak ada yang disebut cahaya, hanya ada kebencian, dan dia hanya hidup untuk kebencian di surga yang dingin ini, merangkak seperti anjing. Sekarang, seseorang ingin menukar kitab suci Tao yang berharga untuk kelangsungan hidup keluarga Yang. Beraninya dia percaya bahwa dia dan Ye Chen hanya bertemu sekali di Huasan, dan mereka tidak memiliki persahabatan dari awal hingga akhir. Mengapa mereka membayar begitu banyak untuk keluarga Yang? Ye Chen menoleh lagi, dan memberinya senyuman, penuh perubahan, seperti melihat seorang kerabat. Pada saat ini, Sangguan Yu yang bereinkarnasi benar-benar menangis, arus hangat yang telah lama hilang membanjiri seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan hatinya yang sudah dingin dilebur oleh kata-kata Ye Chen. Kaisar Langit membelai janggutnya, dan memandang Ye Chen dengan berbeda. Meskipun buah kilin itu berharga, itu tidak sedikit lebih buruk dari segel kongtong. Yang mahal lebih murah. Batu kecil ini sangat menarik. Di sisi lain, Pangeran ke-8, Yin Ming, menyipitkan matanya sedikit, melirik Sangguan Yu yang bereinkarnasi, dan memandang Ye Chen dengan makna yang lebih dalam. Dia menjadi perantara dengan keluarga Yang dan tidak ragu untuk bertukar Taoisme. Tidak bisa lepas dari hubungan tersebut. Ye Chen menjadi tenang. Dia harus mencicipi teh yang dibuat oleh Kaisar Giok sendiri. Rasanya agak pahit, tapi dia bisa meminum Dao Yun, yang sangat luar biasa. Adapun pertukaran, dia sudah lama ragu-ragu, meskipun segel kongtong bagus, itu bukan yang dia butuhkan segera, jarum Ding Haisen sudah cukup, tetapi buah kilin berbeda. Secara alami, tujuan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan orang yang bereinkarnasi dan klannya, bahkan jika ditukar dengan kitab suci Dao, dia tidak akan ragu. Ini hanyalah tindakan yang bijaksana, mendapatkan buah unicorn dan menyelamatkan keluarga Yang adalah langkah pertama, setelah itu adalah menemukan orang-orang yang bereinkarnasi di dunia peri atas, dan menggunakan Dewa Ziwei Xingjun untuk kembali ke kampung halamannya untuk melihat-lihat. Tidak mungkin, dia ingin merebutnya, tetapi kekuatannya tidak baik, ada terlalu banyak bakat di surga, tidak ada yang lain. Kaisar Langit sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan, untuk melawan orang yang begitu kuat, seseorang harus melakukannya. Di ranah Kaisar, semuanya perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Selain itu, kitab suci tidak benar-benar diberikan kepada Pangeran ke-8. Tepatnya, kitab suci untuk sementara dilepaskan kepadanya dan diakui sebagai tuan. Itu bersifat spiritual. Anda dapat kembali kepadanya hanya dengan satu pikiran dan menunggu semuanya selesai. Ketika dia selesai, dia akan kembali ke alam Sanxian ketika dia tidak lagi khawatir tentang alam Sanxian. Pada saat itu, semua Pangeran ke-8, Kaisar Giok, dan pengadilan surgawi semuanya akan pergi ke neneknya. Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan keluarga Yang? Setelah sekian lama, saya mendengar bahwa Pangeran ke-8 tersenyum dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Ada beberapa koneksi dalam leluhur, dan aku berhutang budi pada keluarga Yang. Ye Chen tersenyum, dan mengucapkan kata-kata yang telah dia siapkan, aku juga meminta Pangeran ke-8 untuk mengangkat tanganmu dan membiarkan keluarga Yang bertahan. Keluarga yang melanggar aturan surga. Yin Ming mencibir. Minger. Kaisar Langit membuka mulutnya, nadanya menjadi suram, dia benar-benar tidak sabar, alangkah baiknya jika dia mendapatkan kitab suci Tao, yang disebut proses sebenarnya tidak penting, mari kita tinggalkan omong kosong ini. Di kalimat berikutnya, Pangeran ke-8 tahu apa implikasinya, jadi dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tengah alisnya.
Segel ibu yang telah kehilangan segel kutukan dari alfabet meleleh, dan segel anak yang ditanam di tubuh keluarga yang juga meleleh, menjadi tak terlihat. Reinkarnasi Sang Guan Yu mengeluarkan dengusan teredam, dan aura hitam di antara alisnya tiba-tiba menghilang. Aura lamban kemudian dihidupkan kembali, dan wajahnya yang pucat segera menjadi lebih cerah. Kutukan yang telah meracuninya selama 100 tahun akhirnya dilepaskan. Terima kasih. Transmisi suara yang dia kirim ke Ye Chen penuh dengan rasa terima kasih. Jika Kaisar Langit tidak ada di sini, dia mungkin akan berlutut untuk berterima kasih kepada Ye Chen karena telah menyelamatkan hidupnya. Satu keluarga, jangan bicara tentang dua keluarga. Ye Chen tersenyum lembut. Di sini, Pangeran ke-8, yang telah membuka segel kutukan, telah melambaikan tangannya, mengambil kotak harta karun ungu, dan menyegelnya dengan teknik rahasia. Buah unicorn legendaris disegel di dalamnya, dan aroma buah tidak bisa disembunyikan visinya sepertinya tersembunyi, seperti harta karun semacam ini, ada harga tapi tidak ada pasar. Yang Mulia ke-8 menyegarkan. Ye Chen tersenyum dan mengorbankan Taoisme. Begitu Dao Sutra dimanifestasikan, akan ada suara gemuruh dari Dao dan surga Pangeran ke-8 yang melihatnya, matanya penuh dengan cahaya yang menyala-nyala, dan dia sudah lama mendambakannya. Sebuah transaksi, di bawah pengawasan Kaisar Giok, berakhir dengan sempurna. Ye Chen mengambil buah kilin, mengambil Sang Guan Yu yang bereinkarnasi dengan satu tangan, dan surat perintah Kaisar Giok dengan tangan lainnya, dan langsung pergi ke penjara. Dia harus mengirim mereka ke alam Sanxian sesegera mungkin untuk mencegah Yin Ming dari melakukan hal buruk lagi. Melihat kepergian Ye Chen, mata Pangeran ke-8 menunjukkan tatapan sengit. Tidak ada yang berani menegosiasikan persyaratan dengannya di pengadilan surgawi alam abadi atas. Ayah, roh batu ini terlalu lancang, kenapa tidak? Itulah akhir dari masalah ini. Kaisar Langit berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya cukup agung. Pertama, dia ingin menunjukkan wajah asli Huasan. Kedua, dia juga harus menahan putranya yang berharga. Sebagai penguasa surga, dia tahu banyak hal dengan baik. Misalnya, di keluarga Yang, dia tahu lebih baik dari siapapun apakah dia bersalah atau tidak, tetapi siapa yang membuatnya mencintai putra ini. Setelah kata-kata itu jatuh, dia menghilang perlahan, dan setelah itu, ada kata halus lainnya yang dikirim kembali, jika Anda telah memperoleh kitab suci Tao, Anda dapat mundur dan belajar dengan tenang. Lupakan Ye Chen. Yang Mulia, apakah lelaki tua itu menemukan seseorang untuk membunuh Ye Chen secara diam-diam? Lelaki tua berjubah ungu itu memasuki gazebo dan memandang Yin Ming dengan ragu. Orang ini akan sopan, atau dia tahu apa yang dipikirkan Yin Ming? Bagaimana kamu bisa menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam? Mulut Yin Ming sedikit melengkung, dan dia tersenyum main-main. Biarkan Dan Jun mendengar tentang buah kilin yang diberikan kepada Ye Chen. Sebagai seorang alkemis, dia juga sangat menyukai buah kilin banyak. Kemudian keluarga Yang. Sekelompok semut, wajah apa yang ada untuk hidup di dunia ini, kata Yin Ming, dan menghilang dengan kibasan lengan bajunya. Implikasinya sangat jelas, saya benar-benar terhapus oleh Lao Su.